Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Bu Pendeta Yuliantina akan memimpin berkat hari ini. Saya ambil tema bercermin pada pengalaman. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19, demikian bunyinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Hingga hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan bersama merenungkan bahagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua karena kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Amin. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Salam bercermin pada pengalaman, tema firman Tuhan untuk kita hari ini. Ibu Bapak kekasih Tuhan, sejak beberapa bulan yang lalu perekonomian negara kita ini kembali melemah. Hari ini ditandai dengan langkanya bahan bakar minyak dan beberapa jenis kebutuhan sehari-hari. Ketika belanja kebutuhan sehari-hari, saya kaget melihat harga barang yang melonjak dan hampir 2 kali lipat dari harga biasanya. Di beberapa tempat saya melihat jerigen-jerigen minyak tanah yang berjajar di pinggir jalan dan terjalin satu dengan yang lain dengan sebuah tali. Sengaja dibuat berjalin agar masyarakat tidak saling serobot, tapi menunggu giliran untuk mendapatkan minyak tanah sesuai antrean. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada rasa prihatin melihat kondisi seperti itu. Kemiskinan mengancam dan menyebabkan tidak sedikit orang boleh dikatakan kurang gizi. Negeri yang dulu diklaim sebagai tanda surga karena begitu subur dan banyak hasil alam, tapi kenyataannya banyak orang kelaparan dalam kemiskinan. Entah siapa yang salah. Tetapi yang jelas kondisi perekonomian yang semakin sulit menimbulkan rasa khawatir di dalam hati kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika saya berpikir tentang daftar kewajiban dan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulannya, ada sedikit rasa khawatir yang timbul dalam hati. Tapi syukur kepada Tuhan karena rasa khawatir itu segera hilang. Karena ketika saya mengingat pertolongan demi pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan di masa lalu, luar biasa. Hati saya kembali dikuatkan ketika pada malam harinya saya membaca Matius 16 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti dan 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian?" Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus mengatakan ini karena murid-muridnya memperbincangkan soal tidak ada roti yang akan mereka makan. Nah, karena mereka lupa membawanya, dengan kata lain Yesus mau mengatakan bahwa selama mereka bersama-sama dengan Dia, mereka tidak perlu khawatir mengenai apa yang akan mereka makan atau mengenai kebutuhan atau keperluan mereka setiap hari. Mereka diingatkan kembali bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Begitu pula ketika ia memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti. Bapak kekasih Tuhan, selama hidup di dunia ini banyak hal yang bisa mendatangkan
rasa khawatir kita. Mungkin itu kebutuhan sehari-hari, masa depan, banyak hal yang bisa mendatangkan rasa khawatir yang luar biasa. Mungkin kita kebutuhan sehari-hari, bahkan pekerjaan kita. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu di mana Tuhan senantiasa menolong dan tidak pernah membiarkan kita tanpa ada jalan keluar. Sebagaimana Ia menolong kita di hari-hari yang sudah lewat, Ia juga akan menolong kita sekarang ini. Jangan biarkan kekhawatiran itu membebani pikiran kita. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharamu. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu kekasih Tuhan, belajar dari pengalaman masa lalu membuat kita tidak meragukan kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, belajar dari pengalaman masa lalu membuat kita tidak meragukan kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini, bahkan ditaburkan. Kami percaya firman-Mu menjadi berkat, jadi sukacita dan kebahagiaan. Apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kami 1 minggu yang lalu memberikan keyakinan bagi kami bahwa di hari-hari selanjutnya Tuhan selalu memimpin, menyertai, memberkati, melindungi, bahkan menyertai langkah hidup kami. Apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan oleh Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan